Nama saya Imron. Saya salah satu relawan di RSTC Wisma Atlet. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit ilmu tentang COVID-19, di mana penyakit ini yang saat ini menjadi pandemik di dunia dan salah satunya adalah Indonesia. Oke, pada beberapa waktu hari lalu saya sempat membuka sebuah sesi pertanyaan di Instastory saya, dan banyak sekali pertanyaan yang diajukan tentang COVID-19 ini. Saya akan menjelaskan banyaknya pertanyaan yang sering diajukan pada saya. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaannya. Gimana sih cara penularan COVID-19? Apakah benar virus ini bisa menular melalui udara? Corona ini biasanya disebarkan oleh penderita yang telah terinfeksi COVID-19 melalui percikan atau tetesan kecil saat si penderita batuk, bersin, atau saat berbicara. Nah, percikan itu tanpa sengaja terhirup oleh orang yang sehat. COVID-19 juga bisa disebarkan apabila penderita mengalami bersin, batuk, atau saat berbicara percikan atau tetesannya menempel pada sebuah benda, dan tanpa sengaja orang sehat menyentuh benda tersebut, lalu kemudian orang sehat tersebut menyentuh bagian mata, hidung, atau mulut mereka. Apakah virus corona ini menyebar melalui udara? Saya rasa bukan, karena udara itu hanyalah sebuah mediasi dari percikan dan tetesan penderita COVID-19 untuk menularkan kepada penderita lain. Bagaimana cara membedakan ODP, PDP, dan positif COVID-19? Oke, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara ODP, PDP, dan positif corona. ODP adalah orang dalam pemantauan, di mana ciri-ciri ODP adalah orang tersebut pernah tinggal atau bepergian ke suatu negara atau wilayah yang terjangkit virus tersebut dalam 14 hari terakhir, atau pernah kontak langsung dengan penderita COVID-19 namun belum menimbulkan gejala. Sedangkan PDP adalah pasien dalam pengawasan, di mana ciri-cirinya hampir sama. Dia bepergian atau sempat tinggal di satu wilayah yang terjangkit wabah corona ini dalam 14 hari terakhir, namun telah menimbulkan satu gejala atau lebih, seperti batuk, bersin, pilek, atau demam. Sedangkan positif corona tidak dapat dideteksi sebelum si penderita melakukan pemeriksaan swab test. Apakah rapid test positif belum pasti positif corona? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa positif corona itu harus dilakukan pemeriksaan swab test terlebih dahulu. Meski pasien sudah dilakukan pemeriksaan rapid test dan hasilnya positif, pasien tersebut belum bisa dipastikan positif corona, karena rapid test hanyalah screening awal atau pemantauan awal di saat swab test belum dilakukan. Rapid test itu adalah alat untuk mendeteksi di mana imunitas tubuh akan mengeluarkan antibodi, di mana si penderita atau pasien tersebut apakah pernah
atau telah terinfeksi virus atau tidak. Jadi bukan virus coronanya, tapi antibodinya yang diperiksa oleh rapid test tersebut. Apa maksud dengan COVID-19 dengan komorbid? COVID-19 dengan komorbid maksudnya adalah pasien atau penderita yang dinyatakan positif corona namun dirinya memiliki riwayat penyakit sebelumnya seperti diabetes mellitus, TBC, jantung, ginjal, dan hal tersebut adalah penyakit yang bisa memperparah kondisi pasien saat terjangkit virus corona. Bagaimana perjalanan virus ini bisa menyebabkan sesak nafas? Mungkin saya menjelaskan sedikit ya. Ini mungkin ranahnya kedokteran, tapi dari pengetahuan saya, sesak yang dialami oleh pasien COVID-19 itu biasanya COVID-19 itu kan menyerang melalui saluran pernafasan. Nah, pada saat saluran pernafasan atas yang diserang, imun tubuh kita dalam keadaan lemah, maka virus itu akan semakin ke bawah menyerang saluran pernapasan yang bawah seperti paru-paru, di mana paru-paru tersebut akan ditekan oleh virus untuk gagal mengeluarkan karbon dioksida yang tertahan di dalam paru-paru karena virus tersebut. Hal inilah yang akan membuat adanya sesak dalam pasien penderita COVID-19. Apakah Anda tidak takut tertular COVID-19? Oke, berbicara tentang takut atau tidak, saya pribadi sih sejujurnya ada rasa khawatir. Tapi selama kita tahu cara penularannya, cara pencegahannya, dan cara penanganannya, jadi saya merasa aman. Karena kita saat kontak dengan pasien yang terjangkit positif corona, PDP ataupun ODP, kita sudah disediakan APD lengkap di sini. Jadi menurut saya aman untuk yang namanya terinfeksi COVID-19 dari penderita atau dari pasien. Sekarang pesan kepada masyarakat ya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat untuk saat ini stay at home, biarkan kami berjuang untuk membantu para penderita COVID-19 yang bersama dengan relawan lainnya serta para dokter serta para tim medis lain untuk membantu mencegah penyebaran COVID-19 ini lebih meluas, dan kita berharap mampu memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan cepat. Diharapkan kepada masyarakat agar tetap jaga jarak, physical distancing, serta jangan lupa menggunakan masker saat keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Juga menghimbau kepada masyarakat agar jangan terlalu panik. Waspada boleh, tapi jangan berlebihan, karena penyakit ini masih bisa disembuhkan kok. Yang penting kita harus optimis, yakin, jangan sampai ada rasa kekhawatiran yang berlebihan yang menyebabkan imunitas tubuh kita menjadi lemah. Justru imunitas tubuh lemah akan membuat virus ini semakin mudah untuk menyerang kita. Informasi untuk masyarakat bahwa pasien yang meninggal dengan COVID-19 atau kami sebagai relawan atau tim kesehatan lainnya, apabila meninggal maka tolong terima jasad kami, karena kami dalam beberapa hari terakhir di media massa banyak
berita tentang warga yang menolak pemakaman pasien COVID-19 ataupun tim medis yang berjuang hingga tim medis yang gugur dalam tugasnya. Karena saya akan mengutip dari Kepala Departemen Kedokteran Forensik dan Medik Kolega Dr. Hutomo Surabaya, Dr. Edi Suryanto. Ini saya ambil dari film Mata Najwa beberapa waktu lalu, di mana beliau menjelaskan secara ilmiah ilmu kedokteran korban atau jenazah kemungkinan menularnya sudah tidak ada. Apalagi virus corona ini harus hidup pada inangnya. Apabila inangnya mati, maka virusnya pun ikut mati. Sama halnya dengan HIV, AIDS, dan H5N1 atau flu burung. Sekian dan terima kasih.